Jenis dan struktur sukuk. Pada bulan Mei 2003, AAOIFI menetapkan 14 sukuk yang diterbitkan sesuai dengan standar syariah. Sukuk-sukuk tersebut yaitu sukuk mudharabah, musyarakah, ijarah, murabahah, wakalah, sukuk salam, dan sukuk istisna. Proses strukturisasi sukuk adalah proses untuk membuat pola hubungan antara pihak terkait dan model aliran dana serta akad yang digunakan dalam akad sukuk. Sukuk yang biasa dilaksanakan di bursa efek itu ada 6 yang terbagi menjadi 2, yaitu sukuk yang dapat diperdagangkan dan sukuk yang tidak dapat diperdagangkan. Sukuk mudharabah yaitu sukuk yang menggunakan akad bagi hasil. Sukuk ijarah bertindak sendiri melalui wakilnya menjual aset tersebut. Sukuk musyarakah yaitu sukuk berdasarkan akad musyarakah. Sukuk wakalah yaitu sukuk berdasarkan akad wakalah yang dapat diwakilkan. Sukuk salam yaitu sukuk yang barangnya dikirim di kemudian hari, dan sukuk istisna adalah sukuk di mana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dinda Nurjana dengan NIM 2019-22-00001 akan menjelaskan tentang penerapan dan perkembangan suku. Kelembagaan pasar modal. Struktur kelembagaan pasar modal di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Pasar Modal. Berdasarkan UU, itu pengawasan pasar modal dilakukan oleh Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yang kemudian diganti oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Termasuk di dalamnya lembaga dan profesi terkait dengan pasar modal. Yang pertama yaitu manajer investasi. Apa sih manajer investasi? Manajer investasi dikutip dari buku seri literasi keuangan pasar modal yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK. Dijelaskan bahwa manajer investasi atau investment manager adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk kepentingan nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk kepentingan sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang dilakukan sendiri. Kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua ada Biro Administrasi. Apa sih Biro Administrasi? Biro Administrasi Efek atau disingkat dengan BAE adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan kepemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek, yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Biro Administrasi Efek adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK. Yang ketiga ada pengertian bank kustodian. Apa sih itu bank kustodian? Bank kustodian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 mengenai pasar modal dan POJK 24/2017, kustodian adalah lembaga penyedia jasa penitipan portofolio dan aset berkaitan dengan efek, baik menerima bunga, dividen, penyelesaian transaksi efek, wakil pemegang rekening, dan hak lainnya. Contoh dari bank kustodian yaitu OCBS Sekuritas Indonesia berpusat di Jakarta. Yang keempat ada pemeringkat efek. Pemeringkat efek yaitu pihak yang menerbitkan peringkat pada penerbitan surat utang, misalnya sebagai obligasi dan komersial paper. Perusahaan pemeringkat efek termasuk dalam kegiatan penasihat investasi, sehingga dengan demikian harus mendapatkan izin usaha dari OJK. Yang kelima ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.
adalah lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Yang keenam, wali alamat. Wali alamat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang, biasanya dalam bentuk obligasi. Wali alamat memiliki peranan yang penting bagi para kreditur atau pemilik utang, karena akan memberikan informasi yang terkini mengenai kondisi dan perkembangan emiten terkait. Yang ketujuh ada bursa efek. Apa sih bursa efek? Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek dari pihak-pihak yang ingin memperdagangkan efek tersebut. Bursa efek didirikan untuk menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana perdagangan efek. Yang kedelapan yaitu lembaga clearing dan penjaminan. Lembaga clearing dan penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan menyelesaikan transaksi bursa, yaitu suatu proses penentuan hak dan kewajiban dari anggota clearing atau perusahaan efek yang dihasilkan dari transaksi efek yang dilakukan di bursa efek. Yang kesembilan yaitu penjaminan emisi. Penjaminan emisi adalah kegiatan pendukung transaksi pasar uang atau pasar modal oleh pihak yang turut menjamin dan bertanggung jawab apabila terjadi wan prestasi dari pemilik proyek emiten. Yang ke-10 ada perantara pedagang efek. Seringkali disebut juga pialang saham atau broker dealer. Adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak yang lain. Efek yang diperjualbelikan dapat berupa saham, obligasi, reksadana atau produk derivatif lainnya. Yang terakhir ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Lembaga penyimpanan dan penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lainnya. Setiap transaksi bursa wajib diselesaikan oleh para pihak yang melakukan transaksi bursa karena merupakan transaksi yang saling berkaitan dari waktu ke waktu. Selain itu, implementasi suku di Indonesia dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama ada tahap persiapan, di mana perusahaan yang akan go public melakukan persiapan-persiapannya. Yang kedua ada tahap penerbitan suku, yang dilakukan oleh perusahaan penerbit suku untuk suku korporasi, sedangkan suku negara atau UKU global dilakukan oleh SPV. Yang ketiga ada tahap pemasaran suku. Mekanisme perdagangan efek tidak hanya melibatkan BI tetapi juga melibatkan perusahaan efek sebagai perantara perdagangan efek, dan juga PT Clearing dan Penjaminan Efek Indonesia sebagai lembaga clearing serta PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Pada bulan Mei 2008, pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Undang-undang ini disebut juga UU Suku Negara yang mengatur suku negara atau sering disebut suku global. Setelah terbit UU SBSN, pemerintah Republik Indonesia menerbitkan suku negara sebesar 15 triliun yang digunakan untuk menutup defisit anggaran dalam APBN tahun 2008. Dalam konteks global, terbitnya Undang-Undang SBSN sebenarnya cukup terlambat karena negara-negara muslim lainnya khusus Malaysia dan negara-negara timur Tengah sudah dahulu
Tengah sudah lebih dahulu memperdagangkan suku di Indonesia. Suku bahkan diterbitkan pertama kali oleh korporasi atau perusahaan. Tercatat pada September 2002, PT Indonesian Satellite Corporation atau Indosat menerbitkan suku dengan nilai 175 miliar. Nilai penerbitan suku korporasi hingga akhir 2008 mencapai 4,76 triliun. Struktur suku yang digunakan pada periode 2002 sampai 2004 lebih didominasi oleh mudorabah sebesar 240 miliar atau 88%. Sisanya ijaroh sebesar 100 miliar atau 12%. Pada periode 2004 sampai 2007 suku didominasi oleh ijaroh sebesar 2.194 triliun atau 92%. Sisanya mudorabah sebesar 200 miliar atau 8%. Suku memberikan alternatif investasi lebih aman, memenangkan khusus bagi muslim. Di samping itu returnya cukup baik. Suku Indosat returnya sebesar 16%, bahkan pernah sebesar 17,82%. Meskipun UU Suku Negara sudah terbit, juga suku korporasi sudah diatur di dalam POJK. Pasar suku di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan pertama yaitu pasar keuangan syariah domestik di Indonesia tidak terlalu liquid. Hal ini terjadi karena pangsa pasar suku di Indonesia relatif kecil, yaitu kurang dari 5% dari seluruh sistem keuangan di Indonesia. Kecilnya pasar ini akan mempengaruhi pertumbuhan suku domestik yang tetap terbatas. Maka langkah pemerintah menerbitkan suku global untuk pasar internasional dan mendorong suku korporasi. Kemudian dalam masalah perpajakan menjadi tantangan kedua dalam masalah suku atau secara umum dalam keuangan syariah di Indonesia. Ini terjadi karena belum adanya kepastian masalah perpajakan terkait dengan transaksi yang melibatkan investor suku. Isu yang paling mengemuka adalah double taxation dalam transaksi keuangan syariah yang akan membuat investor enggan membeli suku. Tantangan yang ketiga yaitu kebanyakan produk keuangan syariah bersifat deposit atau pembayaran dengan mendasarkan pada tingkat suku bunga tertentu untuk kupon suku. Idealnya yang berlakukan adalah purpose loss sharing. Hal ini yang membuat Accounting dan Audition Organization for Islamic Financial Institution memberikan penilaian bahwa sekitar 85% suku belum sesuai dengan syariah. Hingga tahun 2018, unjuk kerja suku, khususnya suku negara, cukup mengembirakan. Total akumulasi penerbitan suku negara melalui lelang, book building, dan prepaid placement hingga Oktober 2018 telah mencapai lebih dari 950 triliun atau setara dengan $63 miliar. Sedangkan outstanding suku negara per 25 Oktober 2018 telah mencapai 657 triliun. Sementara itu penerbitan suku negara berbasis retail juga terus bertumbuh. Retail adalah suku dengan nilai kecil dalam nominal jutaan rupiah hingga dapat dibeli secara perorangan oleh masyarakat luas. Nilai akumulasi penerbitan suku retail seri SR001 hingga SR010 mencapai 144,7 triliun dengan nilai investor sebanyak 243,364 orang. Indonesia juga kini menjadi penerbit suku global terbesar di dunia dengan total penerbitan senilai $16,15 miliar per September 2018. Indonesia jauh mengungguli Arab Saudi yang berada di posisi kedua dengan nilai penerbitan suku global sebesar $9 miliar. Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.